Baik, selamat malam semuanya. Jadi pada pertemuan kali ini kita belajar melalui video materi. Jadi untuk materinya kita sebenarnya ada materi ke-6. Kemudian sebelum kita belajar mengenai materi baru, akankah lebih baik kalau kita review dulu apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai Karen. Kemudian di sana juga Ibu jelaskan atau Ibu tugaskan latihan soal dengan bidang yang sama tapi dengan ukurannya yang beda. Ya kan? Benar ya? Sudah saya nilai, kemudian sudah saya komentari satu persatu apa saja yang salah. Nah, kebanyakan yang salah itu kalian menentukan koordinat di E, F, dan bagaimana cara penggambaran titik Karen. Ini ya, ada yang E dan F sudah benar, tapi penggambarannya nggak skala. Jadi tidak dikira-kira, ada yang cuma segini, jika ada yang merasa ya, ada yang cuma segini, itu nggak mungkin karena pasti akan ada derajat atau koordinat di atas, di bawah, kanan, dan kiri. Ini saya memang ambil di pekerjaan teman kalian. Ada beberapa teman kalian yang sudah dapat nilai yang baik, sudah benar semua. Jadi ini adalah contoh pekerjaan dari teman kalian untuk mencari koordinat di E dan F. Rasanya sudah saya jelaskan ya, tapi di sini saya tunjukkan kembali. Yang pertama adalah pasti substitusi. Substitusikan, kemudian dikalkulasi. Nah, setelah dikalkulasi, itu disederhanakan seperti ini. Sudah paham kan? Jadi yang Y tetap di sebelah kanan, kenapa yang ini jadi plus, kemudian yang ini dijadiin kurung, dan ini hasil dari ini dibagi dengan ini. Coba ya cek, kemudian kalau masih ragu bisa belajar ke temannya yang dapat nilai sempurna, jadi yang udah benar semua. Kemudian untuk mencari koordinat X dan Y itu diperumpamakan, X-nya jadi 0, kemudian yang Y sama dengan 0. Saya rasa untuk langkah-langkah ini sudah semua tahu, hanya saja saya lihat kebanyakan memang penyederhanaan persamaan yang paling banyak salah. Kemudian untuk persamaan F sama juga, caranya adalah sama dengan E. Banyak yang salah saat menyederhanakan persamaan. Jadi bagi yang masih salah, silahkan dicari tahu bagaimana caranya, kemudian dicari tahu seperti apa yang benar gitu ya. Jadi nanti kalau seumpama soal ini masuk dalam UAS, kalian sudah tidak bingung lagi bagaimana cara kalkulasi persamaan dengan rumus seperti ini. Jadi ini hasilnya, F-nya ini, E-nya ini. Nah, untuk yang penggambaran, alangkah baiknya kita itu di skala. Jadi nggak yang harus berapa senti, 11 senti sepanjang itu enggak. Yang penting masuk akal aja. Jadi kalau memang seumpamanya 11 di sini, nggak mungkin kan 12-nya di sini gitu ya. Jadi 12-nya harus di sini. Sepertinya sudah saya berulang kali sampaikan, jadi harus masuk akal lah. Jadi kalau plus itu di kanan, di kuadran kanan sama yang di atas, kalau minus itu yang kiri dan di bawah. Jadi ini sudah benar ya, penempatannya sudah dikira-kira lah, paling nggak di sini titiknya.
Jadi ingat ya, jangan sampai hitungannya sudah benar tapi kalian gambarnya ngasal. Jadi jangan sampai padahal itu sudah ada di tubuh bidangnya, tubuh bidang intinya. Tapi kalian gambarnya itu ada di luar, itu jelas salah nanti. Jadi usahakan di skala, kemudian harus detail penggambarannya biar kita tahu inti care-nya itu di mana, di dalam bidang itu atau ada yang di luar, gitu ya. Jadi untuk reviewnya saya ulasnya di bagian yang banyak yang salah aja. Untuk perhitungan sebelum ini sudah semuanya menurut saya sudah benar. Jadi pelajari lagi bagaimana cara membuat persamaan ini. Kemudian cara penggambaran yang benar. Oke, kita next. Baik, kali ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya setelah tadi sudah direview tugas kalian tentang materi sebelumnya. Untuk itu kali ini kita akan belajar tegangan pada bidang miring. Nah, di sini dijelaskan tegangan pada bidang miring untuk tegangan normal satu arah. Di sini diilustrasikan ada suatu balok. Jadi di sini ada beban aksial P, tarik, kemudian ini adalah potongan ABC, kemudian di sini ada sudut theta, sini 1, 2 peletakan. Dijelaskan bahwa balok dengan beban aksial sentris dengan bias tinjauan ABC. Jadi ini tinjauannya ya, bias tinjauannya ini atau potongan ABC. Kemudian diilustrasikan bahwa balok 1, 2 itu sama-sama ditarik oleh gaya P sentris. Di sini akan dicari tegangan yang bekerja pada bidang BC yang membentuk sudut theta dengan arah gaya seperti di gambar ini. Jadi bias tinjauannya adalah ABC, kemudian jika sama-sama ditarik itu gayanya seperti ini. Ada tegangan ke sana, kemudian ada yang miring ke sini. Karena perpotongan di sini daerah BC-nya. Ada tegangan geser, ada tegangan tarik. Kemudian di sini dijelaskan bahwa pada AB ini bekerja tegangan P per AB kali T. T itu adalah tebal atau lebar penampang batang. Oke. Kemudian pada BC itu ada tegangan normal dan tegangan geser. Nah, ingat yang tahunya seperti ini adalah tegangan geser, kemudian yang seperti ini adalah tegangan normal. Ya, tegangan geser itu kan berlawanan arah serat. Kemudian kalau tegangan normal di sini dijelaskan lagi itu tegak lurus BC, tegangan normalnya tegak lurus BC. Kemudian tegangan geser itu searah. Ini searah BC. Kemudian gaya normal yang bekerja pada BC itu bisa disebut PN. Caranya adalah tegangan theta kemudian BC kali tebal sama, kemudian ini ada pengaruh sudut juga untuk tegangan gesernya. Nanti akan lebih jelas kita di latihan soal. Jadi kalau disederhanakan lagi yang di sini ini P1, kemudian di sini ada theta, sudut yang dibentuk, kemudian ini ada PT. PT itu adalah tegangan geser yang sejajar BC, kemudian yang tegak lurus itu namanya tegangan normal, ya benar. Jadi bias tinjauan dengan gaya yang sejajar dan tegak lurus bidang. Oke, kemudian ini ada kondisi keadaan seimbang. Jadi berlaku rumusnya, runtutannya seperti ini. Ini derajat ya. Ini tanda tanya ini biasanya terkait dengan rumus theta. Tapi yang kita fokuskan adalah yang sudah jadi aja, biar nggak bingung.
Jadi untuk keadaan seimbang berlaku tegangan normal theta itu adalah tegangan dikali sin pangkat 2 theta. Kemudian dalam arah bidang BC, P1 cos theta min PT sama dengan 0. Ini ada runtutan rumusannya. Ini adalah rumusnya, tegangan gesernya. Tegangan gesernya ini sama ya, masih kondisi seimbang. Tegangan gesernya setengah tegangan sin 2 theta. Kemudian tegangan total pada bidang BC itu adalah akar tegangan normal kuadrat ditambah tegangan geser pangkat 2. Kemudian di sini dijelaskan bahwa syarat agar tegangan geser maksimum itu sin 2 theta harus 1. Jadi 2 theta itu harus 90 derajat atau 270 derajat. Nah, jika 2 theta itu 90, 270 berarti theta itu kan setengahnya. Jadi theta itu 45, kemudian 135. Antara angka ini nanti tegangan gesernya bisa maksimum. Oke, jadi yang dimaksud itu adalah ini ya, theta yang ini ya, sudut yang dibentuk. Kemudian selesai untuk yang satu arah, kemudian ada juga yang dua arah. Jadi kalau satu arah tadi kan di sini sama ini aja. Kalau dua arah itu ada namanya tegangan dari atas dan dari bawah. Untuk tinjauannya sama. Saya hapus dulu di sini. Oke, kemudian pennya. Ini tegangannya dua arah. Kemudian di sini ada penjelasan bahwa tegangan dua arah yang bekerja pada batang ini adalah tau 1 dan tau 2. Bidang BC membentuk sudut theta dengan arah tegangan 1. Ya, karena ada di sini. Ya, dengan arah tegangan 1. Kemudian dijelaskan juga bahwa BC itu tegangan normal, tegak lurus BC, tapi tegangan gesernya itu searah BC, sama seperti penjelasan yang tadi. Tapi kalau yang tadi hanya ada dua sisi sini, nah kalau dua arah itu ditambah satu sisi lainnya. Bisa membedakan ya. Jadi kalau tegangan normalnya dua arah itu ada tegangan 1, tegangan 2, dan tegangan geser dan tegangan normal pada bidang miring ini, yaitu BC. Ya, kemudian di sini juga reaksinya bertambah, ada P1, kemudian P2, kemudian ini sama PT-PN seperti yang sebelumnya, tapi nanti bakalan ada penjumlahan dari ini dan ini, nanti kita lihat aja. Kemudian di sini dijelaskan gaya normal pada setiap bidang pias tinjauan dan gaya geser pada bidang miring pias tinjauan. Pertama, gaya normal yang bekerja pada bidang BC. Oke, rumusnya seperti ini, sama BC kali tebal, kemudian gaya gesernya sama, pakai tegangan geser, kemudian gaya normalnya yang P2 itu tegangan 2-nya kali AC kali tebal. Kalau yang di sini pasti panjang atau lebarnya di sini dikali dengan tebal. Ya, AB kali tebal. Kemudian dalam kondisi seimbang, gaya-gaya pada arah normal BC itu adalah sama dengan 0. Nah, di sini ada rumus, ada runtutan rumus. P1 sin theta min P2 cos theta itu sama dengan Pn. Kemudian diturunkan seperti ini, ada tebal di sini. Nah, jadinya seperti ini. Tegangan tetanya, jumlahnya, ini yang berarti yang tegak lurus ya, berarti yang ini. Itu adalah tegangan sin kuadrat theta tambah T2. Karena 2, kalau yang pertama tadi kan ini aja, tapi karena dia dua arah berarti ada penjumlahan dua tegangan
normal karena dua arah. Kemudian untuk BC, untuk kondisi seimbang kan sama dengan 0, itu rumusnya adalah seperti ini. Penambahan ini aja ya, coba aja diteliti penambahan T1 T2 aja. Kalau di depan tadi karena satu arah berarti tegangannya satu aja, tapi kalau dua arah tegangan yang dikalkulasi itu 2. Kemudian untuk syarat maksimum sama 2 theta sama dengan 1, kemudian 2 theta itu 90, 270, untuk tetanya adalah setengah dari 2 theta ya. Ini sama, kemudian tegangan geser maksimumnya itu sama dengan ini kurangi ini bagi 2, kemudian resultante itu adalah penjumlahan akar dari tegangan geser dan tegangan normalnya. Kemudian sudut yang dibentuk itu bisa dicari dengan tan theta, jadi tegangan gesernya per tegangan normalnya. Ini rumus-rumusnya yang perlu diketahui. Kemudian, nah di sini ada lagi tadi sudah satu arah dan dua arah. Sekarang akan dibahas bagaimana kalau tegangan pada bidang miring atau akibat geser murni atau pure shear. Jadi ilustrasi gambarnya seperti ini. Jadi geser murninya itu berdasarkan bahan itu sendiri ya. Jadi ini kan ada siklus, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Dan KLM, JKLM itu sudutnya di sini. Kemudian yang ditinjau itu sama A, B, C. Kemudian sudut yang dibentuk itu sama, di sini ada theta. Kemudian kita tinjau nih apa saja gaya yang terjadi kalau akibat geser murni. Jadi dijelaskan di sini pada JKLM itu bekerja T ini ya, tegangan geser, dan akan dicari tegangan pada bidang miring BC yang kita cari yang di sini. Saya hapus dulu. Kemudian ini tegangan geser, kemudian ini juga, ini ada tegangan normal karena pasti ada yang tegangan tegak lurus. Di sini ada pernyataan bahwa tegangan normal dan geser pada bidang dengan sudut theta akibat geser murni. Karena akibat geser murni, jadi gayanya itu dari bahan itu sendiri, sehingga gaya-gaya yang terjadi itu selain geser ya, selain geser itu ada tegangan normal di bagian yang miring saja. Jadi untuk gaya normal itu PN-nya seperti ini, ada di sini saja. Kemudian tegangan geser ini resultante karena di sini ada perpaduan ini dan ini. Kemudian ini gesernya, BT itu geser, kemudian yang R itu adalah resultante. Di sini dijelaskan pula bahwa pada AB bekerja tegangan geser. AB ini geser aja, kemudian AC itu juga geser, dan BC itu ada tegangan normal dan geser. Ya, paham ya? Jadi gaya-gaya yang bekerja pada ABC itu sama, tegangan, kemudian AB, ukuran AB dikali tebal. Ini untuk AC-nya, kemudian PN itu untuk normal, kemudian T itu untuk geser, kemudian untuk resultante itu bagian yang ini yang membentuk sudut theta. Itu ya maksud penjelasan dari penjelasan ini. Jadi tadi disebutkan bahwa satu arah, kemudian dua arah, kemudian yang selanjutnya ini adalah bidang miring. Itu semuanya dijelaskan ada kondisi seimbang. Jadi ada runtutan rumusannya, silahkan dibaca, dilihat, dan
hasilnya adalah seperti ini. Tegangan normalnya itu adalah tegangan geser sin 2 theta. Kemudian untuk keseimbangan di BC itu ditemukan tegangan theta itu tegangan geser cos 2 theta. Nah, untuk tegangan resultante sama ya, akar dari kuadrat tegangan normal ditambah tegangan geser. Kemudian untuk membentuk sudut tetanya itu ini ada rumusan, kemudian di sini juga ada rumusan. Ya. Kesimpulannya adalah di sini dijelaskan bahwa pada bidang miring yang membentuk sudut 45 atau 135 dengan garis horizontal, maka tegangan yang bekerja adalah tegangan normal sama dengan tegangan geser. Nah, udah bisa diprediksi nih kalau sudut yang terbentuk itu 45 atau 135. Jadi pada keadaan seimbang, tegangan normal itu sama dengan tegangan geser. Kemudian di sini Ibu jelaskan juga terkait dengan tegangan pada bidang miring akibat tegangan normal yang bekerja dua arah saling tegak lurus dan tegangan geser. Wah, jadi ini sudah ada dua tegangan normal seperti yang Ibu jelaskan tadi. Yang pertama juga ada tegangan geser akibat dari bahan itu sendiri. Jadi yang terakhir Ibu jelaskan sebelum ini, kita menjelaskan ini. Jadi ini adalah perpaduan. Jadi gambar ini menjelaskan tegangan normal dan geser pada bidang miring akibat dua tegangan normal yang bekerja saling tegak lurus dan tegangan geser yang terjadi. Jadi pada balok bekerja tegangan normal dalam dua arah yang saling tegak lurus, TX, TY itu saling tegak lurus, kemudian ada tegangan geser dari panah-panah ini. Ya, di sini ada panah-panah. Kemudian membentuk sudut theta arah TX ya, sudut tetanya. Kemudian dijelaskan bahwa yang kita tinjau adalah ABC tetap sama, dan dijelaskan lagi di sini tegangan normal itu tegak lurus, kemudian tegangan gesernya searah. Yang tegak lurus itu tegangan normal, kemudian yang ini adalah tegangan geser. Ini tegangan normal, ini tegangan geser. Ini geser, ini normal. Jadi sebenarnya logikanya adalah rumus yang akan kita pakai sama, hanya ada beberapa resultante atau penjumlahan dari tambahan-tambahan gaya yang terjadi. Jadi sudah dijelaskan bahwa tegangan normal dan geser pada bidang miring akibat dua tegangan normal yang bekerja saling tegak lurus dan tegangan geser yang terjadi. Kalau disederhanakan itu ada gaya normal PN, kemudian geser untuk PT, resultantenya PR. Untuk keterangannya itu sama ya, jadi sudut theta, kemudian PN, normal, ini geser, kemudian resultante. Keterangannya sama, jadi tidak perlu saya ulas lebih dalam. Kemudian dijelaskan lagi gimana kalau keadaan seimbang. Kalau keadaan seimbang di BC, runtutan rumusnya seperti ini, kemudian untuk rumus jadinya seperti ini. Jadi ada TX, TY, dan tegangan geser. Jadi sebenarnya sama, hanya ditambahkan saja. Untuk yang keseimbangan gaya arah bidang BC, itu rumusnya seperti ini. Tambahan, kemudian resultante sama. Resultante itu adalah penjumlahan kuadrat akar dari tegangan normal dan tegangan geser yang terjadi. Untuk sudutnya bisa diperoleh dengan membagi antara tegangan geser dan tegangan normal. Kemudian selanjutnya akan dibahas mengenai tegangan utama atau principal stress.
Jadi di sini dijelaskan di BC bekerja seperti ini. Ini sama ya. Jadi jangan bingung. Ini sama. Sudah. Ini dari sini tadi, jadi tidak perlu saya ulas lagi. Hasilnya dari sana, and then di sini disebutkan bahwa bidang di mana tegangan yang bekerja pada balok atau bahan itu adalah tegangan normal saja. Jadi komponen tegangan searah bidang sama dengan 0 disebut dengan bidang utama, principal planes. Ya, jadi saya ulang, bidang di mana tegangan yang bekerja padanya itu bahan, adalah tegangan normal saja. Kalau tegangan normal saja disebut dengan bidang utama atau principal stress. Jadi tegangan yang bekerja pada bidang utama disebut dengan tegangan utama principal stress. Jadi tegangannya itu 0, rumusannya ikut, kemudian seperti ini disederhanakan jadi seperti ini. Kemudian jika tegangan X lebih besar dari tegangan Y, berarti 2 θ akan berkisar antara 90 sampai 180. Contoh, misalnya ada tegangan geser seperti ini, kemudian tegangan normal Y seperti ini, tegangan X seperti ini. Kan di sini keadaannya yang X itu lebih besar daripada Y. Kita buktikan, benar nggak kisaran 2 θ-nya itu antara 90 sampai 180. Kita masukkan di rumus. Jadi ini min 2 kali tegangan geser per 725 bagi ini. Kemudian hasilnya adalah 99 derajat. Jadi benar ya, kalau 2 θ-nya itu antara 90 sampai 180. Jadi Tx sama dengan Ty, jadi ini bisa dicari. Oke. Kemudian apabila Tx-nya itu lebih kecil daripada Ty, itu harusnya kisaran 2 θ-nya itu antara 0 sampai 90. Paham ya? Jadi ini adalah pembuktian. Disubstitusikan angkanya, hasilnya adalah betul. Kurang dari atau sekitar 0 sampai 90 derajat. Oke. Kemudian tegangan utama tau 1, tau 2 ditentukan dengan syarat batas komponen tegangan bidang. Ini adalah runtutan rumus ya. Jadi saya nggak mention satu-satu, jadi runtutannya seperti ini, 1, 2, dan lain sebagainya. Dan ini yang dipakai. Jadi tegangan utama pada bidang yang membentuk sudut θ dengan arah tegangan X, kemudian yang ini tegangan utama pada bidang yang membentuk sudut 90. Ya, tegangan maksimum. Kemudian di sini ada contoh soal. Misalnya kita punya baja 6 meter. Kemudian di situ ada ukurannya, kemudian gaya tariknya 40 ton. Dan perpanjangan batangnya itu ada 0,2. Dan ditanya sekarang tegangan pada bidang yang tegak lurus gaya, kemudian tegangan pada bidang miring dengan sudut 60, kemudian modulus elastisitasnya. Yang pertama adalah tegangan pada bidang AB. Caranya adalah berapa gayanya dibagi luas penampang. Ketemu. Bidang BC, tegangan normalnya itu, ini rumusnya, hasil ini substitusikan, sudutnya substitusikan. Tegangan geser, gitu juga. Hasilnya, kemudian θ-nya substitusikan, ketemu. Kemudian resultante, kita pakai rumus, kita substitusikan, ketemu tegangan resultante. Untuk tan θ-nya, agar kita tahu sudut yang dibentuk, caranya adalah
hasilnya, kemudian masukkan rumus, ketemu. Ya, kemudian modulus elastisitas itu hasil dari tegangan yang pertama ini dibagi perpanjangan. Perpanjangan batang kan dijelasin tadi 0,2. 0,2 per 600. 600 itu adalah panjang batang bajanya tadi. Paham ya? Kemudian untuk contoh soal kedua itu di sini diketahui ada dua arah tegangan. Ya, kemudian sini diketahui tegangan satunya, tegangan duanya, kemudian membentuk sudutnya sudah. Diminta hitung tegangan pada bidang membentuk sudut, kemudian hitung arah tegangan resultante. Ada tegangan normal, kemudian ada tegangan geser dan tegangan resultante, dan tetanya adalah didapat 13,9. Nah, ini sudah jawabannya. Untuk langkah-langkahnya kalian bisa cari. Benar nggak jawabannya seperti ini? Gitu ya. Ini buat latihan nanti. Untuk bisa paham, tanpa kalian latihan, kalau hitungan nggak bisa paham nanti. Yang ini juga sebagai latihan, nanti akan saya sampaikan mana-mana saja yang perlu dikerjakan dan dikumpulkan. Jadi ini hanya beberapa contoh-contoh soal. Kalau memang mau dikerjakan silahkan, tapi ada beberapa yang harus dan memang dikumpulkan. Nanti akan saya umumkan lebih lanjut. Baik, mungkin untuk hari ini materinya sampai di situ. Jadi sudah ada beberapa yang kita bahas hari ini. Semoga bisa dipahami. Dan jika ada pertanyaan, silakan diskusikan di grup atau di Google Classroom. Terima kasih, selamat malam, selamat belajar, dan sampai jumpa minggu depan.